Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Dilarang menyebut kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam digunakan secara umum untuk merujuk kepada pekerja seks komersial (PSK) atau orang yang terlibat dalam prostitusi. Ungkapan ini mengandung makna yang menggambarkan aktivitas mereka yang lebih sering terjadi di malam hari. Lalu bagaimana jika sebut saja si A menyebut si B dengan ungkapan kupu-kupu malam sedangkan orang tersebut belum terbukti sebagai kupu-kupu malam? Maka ini, di antara bentuk dosa besar yang mendapatkan hukuman had sebab si A menuduh si B atau orang muslim berzina, sementara si A tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Hukuman ini disebut dengan had al-Qadzaf. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang menuduh para musonah, kemudian dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali, dan jangan lagi kalian menerima persaksian mereka selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur 4. Yang dimaksud musonah adalah wanita balik, merdeka, yang menjaga kehormatan. Dan hukum ini juga berlaku untuk tuduhan terhadap lelaki. Artinya, penyebutan wanita dalam ayat ini bukan pembatasan. Objek tertuduh bisa wanita atau lelaki. Selama dia adalah orang yang menjaga kehormatan, mengarahkan tuduhan kepadanya dengan tuduhan zina, adalah dosa besar. Dalam ayat ini, ada 3 hukuman yang disebutkan oleh Allah untuk mereka yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina, tanpa menyebutkan bukti. 1. Diberi hukuman had berupa cambukan sebanyak 80 kali. 2. Tidak diterima persaksiannya selamanya. 3. Disebut oleh Allah sebagai orang fasik, orang jahat di hadapan Allah dan masyarakat. Di ayat yang lain, Allah juga menyebutkan hukuman yang berbeda yang artinya, orang-orang yang menuduh wanita mukminah, musonah, yang tidak pernah ada keinginan untuk berzina, maka mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Dan mereka mendapatkan siksaan yang besar. Quran Surah An-Nur 23. Karena itu, hati-hati dengan ucapan yang diarahkan ke orang lain yang menunjukkan tuduhan zina. Misalnya mohon maaf jika saya sebutkan contoh kalimat yang kurang sopan, dasar lonte. Atau, wanita sundal, atau, lelaki buaya. Atau, lelaki suka main perempuan. Atau, lelaki hobi ngeseks, atau kalimat semisalnya. Termasuk ketika kita menyebut seseorang dengan anak jadah, atau anak zina, karena ini berarti menuduh orang tuanya berzina. Antara tuduhan tegas dan kiasan. Bentuk qadzaf tuduhan ada 2. 1. Qadzaf sarih tuduhan tegas adalah pernyataan tegas yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan zina. Tidak bisa dimaknai yang lain, selain tuduhan zina. Misal, kamu pezina, atau kalimat panggilan, hai si pezina, dan semacamnya. Jika dia tidak bisa mendatangkan bukti berupa 4 saksi, maka dia berhak mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. 2. Qadzaf kinayah tuduhan kiasan adalah pernyataan tidak tegas yang menunjukkan makna zina, yang diarahkan ke orang lain. Karena tidak tegas, masih bisa dimaknai yang lain, selain zina. Misal, lelaki hidung belang, atau, dasar lelaki buaya. Kalimat ini bisa dipahami, lelaki itu telah bezina. Bisa juga dipahami, lelaki itu suka bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, meskipun tidak sampai melakukan hubungan badan. Termasuk menyebut wanita dengan kupu-kupu malam. Tuduhan yang tidak tegas, hukumannya ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Dalam Fatwa Ar-Ramli, ulama Syafi'iyah, dinyatakan yang artinya, beliau ditanya tentang kasus ada lelaki yang memanggil seorang wanita dengan kalimat, wahai Ahirah. Apakah ini termasuk tuduhan tegas atau tidak tegas? Beliau menjawab, ada 2 pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini, namun tidak ada sisi penguatnya. Dan pendapat yang benar, ini termasuk tuduhan tegas. Karena secara bahasa, ahirah, adalah zina. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu milik suami resmi. Sementara lelaki zina, dia diboikot tidak memiliki hak anak. Fatwa Ar-Ramli, 5/3. Dalam fatwa beliau yang lain yang artinya, beliau ditanya tentang status si A yang mengatakan kepada si B, kamu lelaki hidung belang. Atau memanggil orang dengan panggilan itu, apakah ini termasuk tuduhan tegas atau tidak tegas? Apakah orangnya boleh ditazir disebabkan tuduhan semacam ini?
meskipun bukan termasuk tuduhan tegas. Jawaban Ar-Ramli, ini tuduhan zina tidak tegas, dan dia ditazir. Fatwa Ar-Ramli, 5/6. Untuk menilai apakah kalimat tuduhan itu termasuk tuduhan tegas ataukah tuduhan tidak tegas, ini tergantung penggunaan bahasa yang berlaku di masyarakat. Namun apapun itu, semua kalimat ini wajib kita hindari. Demikian, Allahu alam. Sumber, https://groups.io/g-asuna-topik-dilarang menyebut lelaki -1074083995. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.